Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membuat suatu monitoring untuk bengkel pada umumnya, yaitu misalnya kan ada kendaraan-kendaraan yang harus ganti oli, servis dan lain-lain. Nah, akan saya contohkan yaitu monitoring untuk ganti oli. Nah, mulai saja. Bisa pertama kita beri judulnya aja dulu, jadwal ganti oli. Nah, misalnya di sini kita ingin buka per tanggal berapa sih kan gitu. Laporan ini ditarik per tanggal. Misalnya kita ingin buka, tiap kali kita buka file ini dia menunjukkan tanggal ini loh kita bukanya. Nah, misalnya kita rumusnya itu kita kan hari ini tanggal 29 bulan 6 2021. Nah, rumusnya itu sama dengan now kurung buka kurung tutup. Nah, pilih yang shortcut. Nah, ini ya. Jadi hari ini itu 29 bulan 6 2021. Kalau kita buka besok berarti 30 bulan 6 2021. Nah, kemudian kita buat tabel yang pertama di sini jenis service. Nah, jenis service itu ganti oli ya. Nah, indikatornya ada 2, kilometer atau jarak tempuh, atau yang kedua adalah hari, waktu ya, waktu atau hari. Jadi kalau kita ganti oli kan mana dulu yang kita tempuh dulu, antara kilometer yang dicapai atau jumlah hari dulu kan gitu, ada 2 ya. Misalnya kilometer kita setting ke 2000 km, waktunya misalnya per 2 bulan harus ganti oli, 2000 km atau 2 bulan dulu kan gitu, ada 2. Kita bikin tabelnya. Nah, oke ya, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tabel yang kedua kita buat di sini customer, tanggal service terakhir, kemudian rata-rata kilometer per hari pemakaiannya ya, kemudian jumlah hari mencapai kilometer service, kemudian indikator service, tanggal jatuh tempo service, kemudian sisa hari, kemudian yang terakhir status sisa hari. Nah, kita buat tabelnya yang rapi. Oke ya, jadi seperti ini. Kasih warna lain. Nah, ya, jadi kurang lebih bisa dimodifikasi tergantung kebutuhan. Oke, ada 2 ya. Jadi ini adalah indikator. Indikatornya adalah kilometer dan waktu ya. Jadi misalnya di sini saya contohkan, kita mulai saja Reza customernya, tanggal servis terakhir yaitu misalnya tanggal 30 bulan 3 2021. Nah, oke, rumus yang pertama kita isi yaitu rata-rata kilometer per hari. Ini nggak pakai rumus, misalnya 50 km nih, si Reza itu tiap hari pakai kendaraannya 50 km per hari. Nah, sekarang kita hitung yang pertama, yang kita isi rumusnya di sini. Berapa hari sih apabila dia 50 km ini per hari untuk mencapai 2000 km ya, sampai dia servis ganti oli lagi. Nah, rumusnya sama dengan jarak tempuh, tekan F4, kita absolut, dibagi dengan rata-rata kilometer per hari. Nah, dia butuh 40 hari untuk mencapai 2000 km. Oke.
Kemudian indikator servis ada 2, kilometer atau waktu. Nah, dia kalau rata-rata 50 km per hari, maka dia butuh 40 hari. Jadi mana dulu? Artinya yang dipakai adalah jarak tempuh dulu 2000, bukan yang 60 hari, karena yang dicapai adalah 2000 km dulu, bukan yang 60 hari. Nah, seperti itu. Nah, kita bikin rumus di sini sama dengan if jika jumlah hari mencapai kilometer servis kurang dari 60 hari, maka indikator yang kita pakai adalah kilometer jarak tempuh. Kemudian apabila lebih dari 60 atau yang lain berarti adalah waktu atau hari. Kemudian ini ada kurang petiknya ya. Enter. Enter. Waktu hari kita aja. Nah, ada yang salah. Oh ini. Nah, oke ya. Jadi yang dipakai adalah kilometer jaraknya. Kemudian tanggal jatuh tempo servis. Apabila dia kilometer jarak, maka logikanya kan 30 hari, 30 bulan 3 2021 ditambah 40. Apabila misalnya ini 10 km, maka indikatornya adalah waktu atau hari. Nah, logikanya kan berarti 30 ditambah 60. Kalau yang tadi kan 30 ditambah 40. Oke, kita ulang lagi ke yang 50. Nah, dia pakai kilometer jarak ya. Nah, tanggal jatuh tempo servisnya yaitu if kilometer ini jumlah hari mencapai kilometer servis lebih kecil daripada 60 hari, kita kunci, maka tanggal jatuh tempo servisnya yaitu 30 bulan 3 2021 ditambah dengan 40 hari. Jika tidak, maka 30 bulan 3 2021 ditambah dengan 60 hari yang ini, karena indikator adalah waktu. Kita kunci yang ini, kemudian enter. Nah, kita ganti ke tanggal. Oke, jadi jika dia si Reza ini rata-rata 50 hari pemakaiannya, tanggal servis tanggal 30 bulan 3, maka dia harus servis 40 hari kemudian. Makanya yang dipakailah indikator servis. Nah, kalau indikator servis dia pakainya jarak tempuh yang ini kalau 40 hari ya. Karena lebih kecil dari 60 maka dia harus pakai kilometer jarak tempuh. Nah, kalau kilometer jarak tempuh, cara ngitung jatuh temponya itu tanggal servis terakhir ditambah 40 hari ini. Karena lebih kecil dari 60 kan gitu kalau kilometer jarak tempuh ya. Nah, kemudian sisa hari. Nah, sisa hari itu berapa lama lagi dia akan servis untuk yang berikutnya. Oke, rumusnya sama dengan ini. Tanggal jatuh tempo servis dikurangi dengan tanggal kita buka laporannya. Kemudian kita absolute lagi. Nah, ini artinya dia terlambat 51 hari nih. Sekarang kan tanggal 29 bulan 6, sementara dia harus servis tanggal 9 bulan 5. Ternyata dia terlambat 51 hari. Nah, di sini kita buat statusnya if kurang dari 0, maka dia terlambat. Kemudian jika tidak dia misalnya terjadwal. Enter. Nah, ada dua, terlambat atau sesuai jadwal atau terjadwal. Oke, kita contohkan yang kedua. Kita misalnya nomornya Ilyas.
servis terakhir itu misalnya tanggal 20, sama-sama tanggal 30 ya, 30 bulan 2021. Rata-ratanya misalnya 10 km ini hanya untuk antar jemput sekolah misalnya. Nah, kemudian kita copy rumusnya. 2200 ya. 200, dia rata-rata 10 km per hari, butuh 200 hari untuk mencapai 2000. Jadi yang digunakan indikator servisnya yaitu yang tercapai dulu adalah waktu, karena untuk mencapainya butuh 200 hari, sedangkan waktu, indikator waktu dia butuh 60 hari. Kemudian enter, maksudnya copy. Nah, waktu atau hari ya indikatornya. Kemudian tanggal jatuh tempo servisnya yaitu 29 bulan 5, karena 30 tambah 60 hasilnya 29 bulan 5 2021. Sisa harinya kita copy keduanya saja. Nah, terlambat juga. Oke ya, kita ganti tanggalnya, terlambat 31 hari, 30 bulan 5 2021. Nah, ini sama, kita ganti tanggalnya. Oh, masih kita ganti 70 km. Nah, kalau sama-sama servis tanggal 30 bulan 5 2021, si Reza 70 km per hari dan Ilyas 10 km per hari, si Reza ini tanggal jatuh tempo servisnya tanggal 27 bulan 6, karena kilometer jarak tempuhnya tercapai dahulu nih selama 29 hari. Makanya dia harus servis lagi setelah tanggal 30 bulan 5, 29 hari, jatuh temponya 27 bulan 6, terlambat 2 hari dia. Kemudian apabila si Ilyas ini makanya cuma 10 km per hari, untuk mencapai 2000 dia butuh 200 hari. Sementara ada indikator yang kedua yaitu waktu. Ini ya, indikator servisnya waktu. Nah, makanya jatuh temponya itu 30 bulan 5 tambah 60, hasilnya 29 bulan 7 2021. Dia terjadwal di sini. Masih ada 30 hari. Jadi kita bisa, kalau kita sebagai yang punya bengkel, kita bisa mempersiapkan butuh oli apa kan gitu, stoknya masih ada enggak. Nah, untuk memudahkan kita bisa di sini buat konsol formatting hijau dan merah. Ini aja di sini terlambat terjadwal ya. Oke, bisa di sini nyurul konten specific text, misalnya di sini terlambat warnanya fill merah. Oke, kemudian satu lagi kita buat terjadwal hijau, nyurul enter value, embed content maksudnya, specific text, kemudian terjadwal, formatnya warnanya hijau. Oke, apply. Oke, format painter. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk sederhananya, apabila kita punya bengkel atau punya kendaraan pribadi yang banyak, misalnya di sini bukan nama customer, kendaraan lah, misalnya Beat, kemudian satu lagi Ninja, kan jarang dipakai untuk malam mingguan saja. Nah, kita bisa nih, si Beat ini jatuh temponya tanggal 27 bulan 6, harus ganti oli. Si Ninja masih lama nih, 30 hari kemudian. Nah, jadi seperti itu. Semoga membantu untuk teman-teman untuk monitoring kapan sih kita harus servis. Misalnya saya contohkan ini ganti oli bisa aja, misalnya ganti filter, ganti yang lain-lain sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.